Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita semua rezeki, kesehatan lahir dan batin, dan waktu yang luang, kesempatan, sehingga kita bisa berjumpa kembali di dalam Hindrasyu Channel untuk belajar bagaimana menjadi eksportir. Salam dan salawat kita sampaikan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua contoh tata cara berkehidupan yang lebih baik, dan khususnya di dalam hal perdagangan. Rekan-rekan pejuang ekspor di Indonesia, teman-teman UMKM, UKM, IKM di seluruh Indonesia, mari kita tetap bersemangat. Semoga kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Semoga Anda dan keluarga Anda tetap diberikan semangat untuk terus bagaimana mengupayakan diri kita agar tetap kita sehat. Dan juga tentu terkait dengan perdagangan kita, walaupun secara global segala perdagangan yang menurun, namun kita tetap selalu berikhtiar karena rezeki Allah yang menentukan. Nah, di dalam situasi dan kondisi pandemi ini marak sekali, masif terkait dengan webinar yang terkait dengan ekspor. Bagaimana peluang-peluang ekspor itu semua tersampaikan di dalam webinar-webinar, baik yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, BUMN, swasta, ataupun komunitas. Semua penggiat ekspor bersemangat untuk apa? Untuk menyampaikan berita positif terkait peluang-peluang pasar ekspor di seluruh dunia. Nah, ini peluang-peluang positif ini sangat direspon baik oleh teman-teman yang selama ini mungkin belum bersemangat untuk ekspor, mulai banyak yang bersemangat untuk belajar ekspor. Beberapa hal yang masuk ke saya terkait dengan konsultasi itu karena saking semangatnya teman-teman UKM itu belajarnya bukan salah, tetapi karena ini harus perlu konsultasi lebih lanjut sehingga belajarnya ini meloncat-loncat, ya, meloncat-loncat. Jadi begini istilahnya. Nah, bahkan ada langsung begini. Nah, apa yang dimaksud begini ini? Apa yang dimaksud meloncat-loncat itu? Karena biasanya teman-teman itu sudah paham dengan internet sehingga mudah untuk mencari link bayar. Nah, problemnya ketika sudah mendapatkan inquiry atau terkoneksi dengan calon bayar, banyak teman juga bingung menjawabnya. Pak, ini saya harus jawab apa ya Pak ya? Saya belum tahu harganya. Saya belum supplier saya belum tahu sumber produknya. Kemudian ada juga yang bertanya, Pak, ini sudah serius Pak, sampel saya sudah dibayar, dikirim di luar negeri. Dia tanya legalitas usaha saya. Nah, ini ya, ini jadi permasalahan tersendiri. Tetapi ini bukan hal yang jadi sesuatu yang penting, tapi mari kita belajar lagi tentang bagaimana memulai ekspor, karena mencari buyer itu harus diimbangi dengan tata cara sebelumnya itu yang harus kita persiapkan. Nah, saya sedikit punya pengalaman, mungkin Anda bisa mendapatkan intisari dari pengalaman saya ketika saya mulai bisnis briket arang kelapa, coconut charcoal. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di dalam seri yang lalu tentang kisah sukses UKM Brebes yang berhasil ekspor cakur, yang mana saya terlibat di situ untuk membantu karena beliau adalah alumni saya. Nah, di situ saya memberikan kesempatan juga untuk apa? Untuk belajar bagaimana berbisnis cakur. Cuma belajar saya berbeda, bukan sebagai produsen tetapi sebagai pedagang. Yang saya pelajari adalah tentunya product knowledge tentang charcoal itu, briquette coconut charcoal. Mulai tipe yang dijual, tipenya ada cube, ada silinder, ada hexagona, ada pilot dan lain sebagainya. Kemudian packagingnya dan sebagainya itu kita pelajari semua sampai tingkat as kontennya, color asnya dan sebagainya. Ini yang kami pelajari selama ini. Nah, di dalam prakteknya setiap saya belajar itu ada beberapa hal yang selalu baru, gitu ya, karena saya terlibat dalam sekali di dalam proses untuk ekspor teman kita yang ada di Brebes itu, sehingga saya ada kesempatan untuk belajar ngetes. Nah, ini ya. Jadi poinnya adalah
bagaimana kita menjual itu adalah produk knowledge harus dikuasai dulu. Nah, produk knowledge dikuasai dulu. Nah, begitu produk knowledge kita kuasai, saya bukan ahli dalam membuat briketnya, tetapi saya bagaimana ngetes briket yang baik itu bagaimana. Karena customer dari Netherlands itu ngetes, saya ikuti caranya. Saya terus terang aja tanya ke dia, bagaimana sih ngetes briket yang bagus? Oh, begini, ada beberapa step itu. Nah, nanti akan kita sampaikan di dalam materi khusus. Nah, saya belajar product knowledge. Kemudian di sela-sela waktu saya membantu UKM itu di dalam bisnis ekspor briket, saya mencari supplier yang lain, ya, karena kapasitas ini penting sekali untuk sustainable business. Jadi saya mencari supplier pabrikan briket mulai Kerawang, Bekasi, terus di Jawa Tengah, di Jawa Timur, saya keliling itu. Saya berkenalan dengan teman-teman pabrikan, kenal baik, terus kemudian saya ngetes lagi, saya bandingkan mutunya, tapi mutunya ini tidak kita bandingkan langsung di hadapan ownernya, tetapi untuk catatan kami sendiri. Oh, ini mutunya sekian, sekian, sekian gitu ya. Jadi ini penting sekali karena apa? Sebagai trader kita harus mempunyai jaringan supplier. Nah, poin kedua ini harus ada siapkan dulu supplier, ya, supplier. Perbanyak supplier, cari kapasitasnya. Di situ Anda bisa melakukan apa? Foto-foto atas izin pemilik pabrik, foto-foto, kemudian bagaimana kita proses produksinya, ini kita pelajari semua. Nah, di situ itu yang kita pelajari. Nah, ketika di dalam pengiriman barang itu kita juga ada masalah ternyata. Ya, jadi pada saat saya membantu teman UKM di Bebres itu begitu sampai di sudah selesai barangnya mau kita kirim, ternyata pelayaran itu memberikan satu batasan karena briket coconut charcoal atau charcoal arang apapun itu termasuk dangerous cargo yang kategori DG, sehingga pihak shipping itu memberikan batasan-batasan persyaratan yang sangat ketat sekali. Nah, waktu itu kami berkomunikasi dengan shipping OOCL. Nah, itu menyampaikan sekitar 7 sertifikat yang harus kita lampirkan agar pihak shipping itu mau mengangkut briket kita. Coba Anda bayangkan, order sudah diterima, barang sudah mau siap dikirim. Bagaimana kalau shippingnya tidak mau ngangkut? Nah, di sini ya. Jadi mau nggak mau kita siapkan semua. Ada sekitar 7 dokumen, mulai MSDS, Production Certificate, Report of Analysis, Test Heating Certificate, kemudian apalagi ya, termasuk fanning test dan lain sebagainya. Itu kita siapkan mau nggak mau. Nah, di sini ini adalah pelajaran yang kedua. Jadi saya pun ketika mulai bisnis ekspor ini saya siapkan semua, ya, karena ada pelajaran itu. Nah, setelah saya mencari supplier, itu sambil mempersiapkan internal kita, perusahaan kita, kemudian bagaimana persiapan promosi kita, company profile dan sebagainya, berdasarkan dari foto-foto, dari hasil keliling-keliling tadi, itu kurang lebih 1 tahun saya belajar itu, ya, 1 tahun belajar. Jadi sambil membantu UKM, saya juga belajar ini sudah masuk 1 tahun. Itu tahun 2016. 2017 Januari saya mulai start melakukan promosi, ya, saya insya Allah itu bisa menjelaskan tentang briket itu apa yang dibutuhkan. Saya mulai promosi di internet seperti biasanya di marketplace karena bisnis ekspor saya semuanya pakai internet ya. Nah, di situ mulai ada respon dari buyer. Ada buyer datang ke Indonesia, misalkan dari Swedia, di hotel, dia minta ketemuan di hotel di Semarang. Saya berangkat sana meeting, ya, wah, lihat briket yang kita tawarkan, yang saya dapat sampel dari teman-teman pabrikan, supplier itu kita tawarkan. Ada komentar, oh ini bagus nih, coba kita cek. Gagal. Besok lagi ketemu lagi, ada lagi, gagal lagi. Itu nggak ada masalah ya. Jadi ini bagian. Jadi kita tahu. Makanya kita mencari supplier banyak itu kita pengen tahu ini gagal. Terus kemudian ada besok lagi ketemu buyer, kita kasih lagi briket yang lain lagi, ya, dari supplier yang lain. Nah, di situ. Nah, suatu saat ada masuk email, ada seorang pengusaha dari Timur Tengah ingin
sampel. Mereka membeli sampel kami, kemudian dikirim, terus kayaknya dia cocok karena dia akan visit ke tempat pabrik kita, ya. Pabrik kita yang sebut kita itu bukan pabrik saya, tetapi pabrik supplier. Nah, pada waktu dijanjikan saya menjemput karena dia sudah menyampaikan flightnya sekian, tanggal sekian, tiba di hotel sekian. Nah, saya tinggal menjemput di hotel. Nah, kemudian kita bawa ke pabrik. Nah, di sini ini kadang-kadang dilema bagi teman-teman trader, ya. Kalau membawa tamu ke tempat lokasi yang dimana itu bukan milik kita. Nah, tadi kita sampaikan bahwa 1 tahun ini kita ke supplier, ya. Jadi kita ini close banget dengan supplier. Bahkan kadang-kadang saya untuk belajar tuh sampai tidur di gudangnya supplier, gitu. Karena saya ingin dekat dengan mereka. Nah, begitu kita sudah ada tamu visit, kita sudah familiar di lingkungan itu, ya. Sudut-sudutnya, tempat ovennya, bahkan tempat toiletnya kita sudah hafal, ya. Jadi kalau customer saya tanya, saya mau ke toilet, ke kamar mandi, ya saya tinggal tunjukkan aja, lurus, belok kiri, belok kanan, ya. Berarti kita sudah hafal. Ini memberikan kesan bahwa kita ini seperti pemilik, ya, seperti pemilik. Jadi kita jangan canggung. Nah, karena tidak canggung itu karena kita memang sudah kenal dengan baik sama mereka. Nah, di situ, ya. Nah, tamu ini berdua, kita ajak lokasi produksi. Jangan sampai tamu datang nggak ada produksi. Nah, ini problem, ya. Jadi tetap ada produksi, memang ada aktivitas. Itulah yang keinginan oleh tamu. Nah, lihat tempat produksi, ngetes sana, ngetes sini, dicoba dengan sisanya, oke. Nah, mereka berdua bicara dalam bahasa Arab. Saya menangkap sinyal bahwa ini tertarik dengan produk itu. Nah, semula di dalam komunikasi via email, dia pingin bisnisnya ini ordernya 15 ton, 1 kali 20 feet. Nah, kemudian ternyata ada perubahan, alhamdulillah. Dia tanya, kalau 26 ton bisa nggak? Saya jawab bisa. Insya Allah delivery time 1 bulan, karena Anda lihat sendiri kita sedang proses. Kamu DP akan kita proses setelah visit. Setelah ini produksi ini selesai. Oke, tidak masalah. Nah, ini teman-teman closing, ya. Closing penting, ya. Saya juga melakukan closing. Jangan sampai tamu sudah visit, sudah kelihatan ada sinyal, kita nggak berani closing atau nunggu nanti sebelumnya. Jadi ketika ada begitu kita closing. Jadi saya ambil kertas, saya sobek kertas itu, terus saya tulis draft purchase order. What's your company name? Tulis alamatnya, kita tulis semua, ordernya berapa ton, nah gitu, harganya udah sepakat sekian, pembayarannya. Nah, jadi pembayarannya saya minta down payment 50%, sisanya sebelum barang dikirim. Oke, dia setuju, tanda tangan. Hari itu juga saya ditransfer down payment 50%. Ya, alhamdulillah, ini order brigade pertama kali. Dan ini berkelanjutan, setiap shipment itu 26 ton, ya, 1 kali 40 feet. Nah, di sini. Nah, ini sudah berjalan sekian shipment. Nah, ini kan kondisi pandemi ini semua break semua ini, ya. Jadi semua bisnis kopi ekspor saya juga break, kemudian yang brigade juga break. Ini karena Allah belum kasih saya rezeki untuk ekspor ini, tapi Allah berikan saya rezeki yang lain. Nah, ini gambaran sedikit pengalaman saya terkait dengan bisnis ekspor, ya. Jadi kita dengan supplier kita harus siap, ya. Siap segala-galanya. Begitu mereka sudah deal, kita tinggal proses. Jadi ini kita langsung manfaatkan. Jangan sampai customer datang kita baru cari supplier atau baru kenalan. Jangan-jangan supplier kita antar, kemudian bukan supplier, calon customer kita jemput, kita antar, kita nggak tahu tempatnya, sama-sama pakai GPS, ini problem, ya. Jadi kalau kita sebagai trader memang harus disiapkan segala-galanya. Nah, supplier ini penting sekali, ya. Kita jangan berlagak sebagai pembeli, ya. Ini partner, ya. Tapi kalau kita sudah dapat order, ya kita beli mereka dengan cash juga, ya. Kita jangan sampai molor. Nah, pengalaman kita, harga dari supplier itu memang saya minta harga yang ekspor dari gudang itu, ya. Dari gudang itu kemasannya cukup
inner plastik 1 kilo ataupun yang bag 10 kilo. Untuk karton box, urusan logistiknya itu kita handle sendiri. Sebagai trader kita akan dapatkan margin-margin dari operasional itu ya. Saya sendiri tidak mau kalau harganya langsung FOB pelabuhan. Nah, ini kita akan tipis sekali. Jadi itu kita handle semua. Jadi saya juga cari pabrikan karton box dan sebagainya. Nah, yang kemudian untuk kerjasama dengan supplier ini juga bisa berlanjut, itu kita juga memberikan bayaran yang terbaik bagi mereka. Contohnya ketika saya tanya, Pak, down payment-nya berapa? Saya dengan supplier kontrak juga 20% Pak, sisanya sebelum barang dikirim atau diangkut di kontainer. Nah, di situ. Nah, saya memberikan supplier saya 50%. Ya, mereka happy kan untuk beli. Jadi artinya untuk operasional beli bahan materialnya sudah nggak ada masalah lagi. Nah, begitu juga dengan karton box. Jangan kita menunda-nunda pembayaran, nggak enak karena apa, itu bukan uang kita. Jadi Anda tetap segera bayar. Saya juga begitu. Karton box saya datang ke pabrikan. Berapa? Sekian. Totalnya sekian. Pembayarnya 50% untuk customer baru. Sisanya sebelum barang dikirim lunas. Nah, karena sudah saya lihat ada pabriknya, saya datang ke sana. Kalau saya kasih tunai, apakah jadi prioritas? Oh siapa? Nah, jadi saya kasih tunai di depan ya. Itu saya kasih tunai di depan. Nah, kemudian dengan forwarding juga begitu. Forwarding itu memberikan pelunasan biasanya 1 minggu setelah invoice terbit. Nah, saya enggak ya. Saya buat mereka juga happy. Begitu dikirim, saya yang nagih yang namanya invoice mereka. Ya, begitu datang tagih saya bayar. Mana nih tagihannya? Mana nih invoice-nya? Bentar Pak, gampang Pak, itu 1 minggu Pak atau 2 minggu gitu. Enggak, langsung aja gitu ya. Begitu diterbitkan, ketemu. Ya, kadang kalau kirim ke Timur Tengah itu, kalau kita transaksinya CNF ya paling nggak dengan forwarding itu kita mengeluarkan 35 juta. Bayar tunai. Ya, bayar langsung. Nah, di situ mereka happy. Jadi partner kita buat happy semua. Nah, uangnya dari mana? Yaitu tadi 50% dari customer itu kita manfaatkan itu. Jadi kita nggak ngambil keuntungan dulu. Nah, setelah final itulah kita bisa mendapatkan manfaat. Artinya itu uang kita sendiri sudah. Jadi kita jangan sampai di rekening kita itu menggabung, tapi itu ada kewajiban-kewajiban terhadap supplier. Nah, di sini kita nggak ada tanggungan sama sekali. Nah, ini yang pengalaman saya terkait dengan bisnis briket ya. Semoga rekan-rekan juga bisa, khususnya yang baru, yang belajar masih loncat-loncat, tetap semangat. Konsultasi ke kami via Zoom, via WA, ataupun datang ke kantor kami di FTA Center Surabaya. Nanti akan kami layani dengan baik. Ya, semoga ini memberikan motivasi, semangat kepada semua bahwa ekspor itu mudah. Seri yang lalu kita sampaikan ada 4 amalan yang harus dilakukan. 1, ikhlas. Ikhlas sebagai trader, ikhlas sebagai pengusaha kecil baru mulai, ikhlas terhadap kesibukan kita, ikhlas waktu kita, terkuras tenaga kita. Kemudian bersungguh-sungguh serius menjalankan bisnis, belajar, membuat legalitas, membuat company profile, membuat website, mendatangi supplier dan lain sebagainya. Ya, sungguh-sungguh. 3, sabar. Nah, sabar. Belum datang dan sabar. Terus kita berikhtiar terus. Ya. Yang keempat, kita yakin bahwa kita bisa ekspor. Insya Allah Anda juga akan bisa ekspor. Tetap semangat. Tetap semangat untuk menjalankan bisnis ekspor. Akhirul kalam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.